Jadi dilarang, kamu jangan berbuat syirik. Berarti saya disuruh yang menjadi orang yang berserah diri dalam mentauhidkan Allah, dalam mengesahkan Allah. Karena dirangkai dengan larangan menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjati amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah di sesi yang keempat ini masih di masjid yang kita cintai ini, Masjidil Faruq. Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kita kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa melanjutkan majlis zikir kita. Majlis zikir, betul ya? Betul nggak? Betul, nggak salah. Qala An-Nawawi rahimahullah fi muqaddimati kitab al-Adhkar, mengutip ucapannya Atha bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullah. Ya, An-Nawawi dalam kitab beliau Kitab al-Adhkar, di muqaddimahnya beliau mengutip ucapan dari seorang tabi'in terkenal yang namanya Atha bin Abi Rabah. Majalisud dzikri majalisul halali wal haram. Kaifa tabi', kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq wa nahwi dzalik. Majelis zikir itu sejatinya adalah majelis yang mengajarkan kepada kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana cara berjual beli, aturan pernikahan, perceraian dan yang semisalnya. Hadza huwa majalis az-zikr. Jadi ini adalah bagian dari majalis az-zikr. Di sini kita akan bicara tentang makna dari sejatinya seorang muslim itu siapa. Ya, mungkin ini judul yang aneh ya. Yakinkah Anda seorang muslim? Nah, bukan sekedar pertanyaan, tapi pertanyaan ini untuk membuka mata kita, membuka pola pikir kita tentang hakikat dari al-Islam dan seorang muslim. Siapa sejatinya dia itu? Taban, ini bukan pembahasan baru ya. Pembahasannya sudah sangat populer di kalangan mereka yang berbicara tentang makna Islam, makna tauhid, tentang pembahasan akidah. Fal Islam harrafahu jama'atun minas salaf. Ya, Anda akan kutipkan beberapa ucapan salaf tentang makna Islam. Qala At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Al-Imam At-Tabari Abu Ja'far mengatakan, wa aslul Islam huwal istislam. Makna dasar dari Islam itu artinya menyerah, pasrah, berserah diri. Sudah, saya berserah diri, mau diapa-apakan, mau diatur kayak apa, saya pasrah. Itu pengertian Islam dari asal katanya. Wa aslul islami huwal istislam li'annahu man istaslamta li amrihi. Karena ketika engkau istislam kepada keputusan seseorang, artinya kamu tunduk patuh terhadap apa yang dia putuskan. Huwal khudu'u li amrih. Wa innama summiyal muslimu musliman bi khudu'i jawarihihi li ta'ati rabbih. Oleh karena itu, seseorang itu dinamakan sebagai muslim sejatinya, hakikatnya, manakala seluruh anggota badannya ini dia tundukkan untuk taat kepada Rabbnya. Ada kalam Imam
At-Tabari rahimahullahu taala. Qala ta'ala, "Qul inni umirtu an a'budallah." Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Ayat ini adalah perintah Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pengikutnya, umatnya. Qul, sampaikan wahai Rasulullah, inni, sesungguhnya aku, umirtu, diperintahkan, ad akuna awwala man aslam, untuk menjadi yang pertama kali berserah diri, pertama kali yang menyatakan keislamannya, dengan larangan berbuat syirik. Kalau disimbolkan, jadi kita ini berserah diri dalam konteks apa? Istislam lillah fi mana? Dengan cara apa kita ini berserah diri kepada Allah? Kalau antum pahami ayat ini, qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Jadi Islam dalam bab tauhid. Paham tuh? Jadi dilarang, kamu jangan berbuat syirik. Berarti saya disuruh yang menjadi orang yang berserah diri dalam mentauhidkan Allah, dalam mengesahkan Allah. Karena dirangkai dengan larangan menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Kan kaedahnya itu, jamaah sekalian, setiap perintah itu otomatis dia merupakan larangan terhadap yang sebaliknya. Dan setiap larangan otomatis adalah perintah terhadap yang sebaliknya. Kita dilarang berbuat syirik, artinya kita disuruh bertauhid. Kita disuruh bertauhid, artinya kita dilarang musyrik. Kita disuruh sholat, artinya dilarang meninggalkan sholat. Ya, itu kaidahnya begitu itu. Semua perintah itu larangan terhadap yang sebaliknya. Demikian juga setiap larangan adalah perintah terhadap yang sebaliknya. Idzan al-Islam huwa al-istislamu lillah. Qala as-Sam'ani rahimahullah, wal islamu ya'ni al-istislamu lillah. Jelas. Fal Islam itu terdiri dari dua unsur utama, ya, zahir dan batin. Keislaman secara zahiriyah itu harus terlihat berupa apa? Tunduknya sikap kita, anggota badan kita terhadap aturan-aturan Allah, berupa ikrar lisan kita terhadap tauhidullah, dan batin kita juga pasrah menerima dengan sepenuhnya tanpa ada ganjalan, tanpa ada keberatan sedikit pun. Makanya Allah SWT menjelaskan hakikat ketundukan zahir dan batin ini di ayat ke-65 surah An-Nisa. Ya. Ketika Allah menjelaskan tentang apa itu awal ayatnya? Apa itu ya Allah? Hah? Fala wa rabbika, na'am ahsan. Fala wa rabbik la yu'minun. Ini Allah menjelaskan dengan memulainya dengan sumpah. Fala huna lam qasamiyah. Ya, seperti la uqsimu. Artinya uqsim. La di sini la bukan nafiyah, bukan. Fala wa rabbik itu untuk menekankan. Ya, demi Tuhanmu wahai Rasulullah, demi Rabbmu, la yu'minun. Sebenarnya mereka ini belum beriman. Istilah iman dan Islam itu dua hal yang saling mewakili, ya. Kalau disebut salah satunya mewakili yang lain. Tapi ketika disebut dua-duanya dalam satu konteks, maka punya makna sendiri-sendiri. Ini kaidah ini. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka sejatinya belumlah beriman, alias mereka ini belum menjadi seorang mukmin muslim.
sampai hatta yuhakkimuk, sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim. Hakim itu fungsinya apa? Memutuskan siapa? Perkara hukum. Ya, dua orang berselisih minta keputusan. Apa keputusan hakim? Khalas, dia harus terima itu. Wa illa percuma diperkarakan ke pengadilan. Kalau keputusannya hakim masih diprotes lagi, nggak akan ada habisnya. Jadi fungsinya hakim ini memutuskan perselisihan. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang mengatur urusan mereka, yang menyudahi perselisihan mereka. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan, pertengkarkan, persengketakan. Kemudian setelah engkau menetapkan keputusanmu, kalau mereka ini benar-benar beriman, apa sikap mereka, apa yang mereka rasakan dalam hati mereka dan mereka nampakkan secara lahiriah itu, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah engkau tetapkan keputusanmu, mereka tidak mendapati adanya ganjalan lagi, ada perasaan gak terima, berat dalam hati mereka terhadap apa yang telah kau putuskan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuhnya. Jadi nggak ada keberatan dan mereka juga pasrah terhadap keputusan itu. Itu namanya Islam. Jadi kalau setiap dengar aturan syariat dia protes, itu belum masuk Islam. Betul. Itu bukan Islam itu. Makanya dari sejumlah dalil ini dan penjelasan para ulama serta akar bahasa dari kata Islam itu, dirumuskanlah Islam itu oleh ulama yang datang berikutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kama fil usul ats-tsalatsa, wal islamu huwal istislamu lillah bitauhid, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini diambil dari ayat tadi ya, qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Kemudian bentuk keislaman itu apakah cukup dengan pernyataan lisan? Oh tidak, sangat tidak cukup. Ya, kalau cuma menyatakan secara lisan, munafikin itu semuanya ngaku secara lisan, mengakui kerasulan Rasulullah, bersumpah di depan Rasulullah. Qala ta'ala fi awal suratul munafiqin, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kalau orang-orang munafik itu datang kepadamu, wahai Rasulullah, mereka akan bilang begini, nashhadu, kami bersaksi, innaka, pakai harf taukid, sesungguhnya engkau la Rasulullah, harf taukid akhir, benar-benar Rasulullah. Itu syahadatnya orang munafik di depan Rasulullah. Diterima atau ditolak sama Allah? Qal wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Ditolak mentah-mentah sama Allah syahadatnya orang munafik. Allah tahu kalau beliau adalah Rasulnya, dan Allah juga bersaksi. Jadi kesaksian mereka dibalas dengan kesaksian yang mendustakan mereka. Subhanallah. Wallahu yashhadu inna, pakai takkid juga, al-munafiqin, bahwasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, pakai takkid lagi tadi. Dibalas dengan cara yang sama, benar-benar berdusta. Jadi kesaksian lisan itu percuma kalau nggak bisa dibuktikan. Mana buktinya mereka itu mengakui kerasulan Rasulullah? Tiap kali diperintah sama Rasulullah, ya. Lihat tuh surah Al-Ahzab, bagaimana sikapnya orang-orang munafik. Yaqulullah azza wa jalla,
Ya ayyuhalladzina amanu. Udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, coba kalian ingat-ingat nikmat Allah atas kalian dulu ketika kalian diserbu oleh musuh, junud, bala tentara, pakai ism nakirah litta'zim, saking besarnya tentara ini, pasukan koalisi gabungan antara Quraisy dan lain-lainnya, 12.000 personel yang mengepung kota Madinah. Fa arsalna alaihim rihan, maka kami kirim kepada mereka angin yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, memadamkan api unggun mereka, membuat mereka ini kocar-kacir. Wa junudan lam tarawha, dan kami kirim pasukan yang tidak kamu lihat, malaikat. Jadi ayat ini flashback, memang cerita hasilnya dulu, kemudian mundur lagi ke kronologinya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan adalah Allah itu maha melihat apa yang kalian perbuat. Terus mundur ke sebelum Allah kirim pasukan dan angin yang memporak-porandakan mereka. Bagaimana kronologinya? Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingat ketika musuh itu datang dari atas, dari bawah. Wa idz zaghatil absar, dan ketika pandangan mata kalian itu sudah nggak bisa fokus lagi, melenceng ke sana kemari. Saking banyaknya musuh yang harus diawasi pergerakannya. Dan yang membatasi mereka dengan musuh itu hanya parit. Anda bisa bayangkan ya, kondisi yang sangat mencekam. Parit itu hanya jaraknya kira-kira sekitar lebarnya itu 4 meter. Kedalamannya 2,5 meter. Panjangnya kira-kira 2,5 kilometer. Udah itu aja. Jadi bentengnya berupa parit, musuh di depan mata. Dan proses penggalian parit itu dilaksanakan ketika kaum muslimin dalam keadaan kelaparan. Bukan habis sahur, ya, habis makan besar gali parit. Nanti kalau capek minum es teh, ya, makan soto Banjar, ketupat kandangan. Bukan, nggak ada. Boro-boro ada soto Banjar, ketupat kandangan. Nabi itu gali parit, perutnya diganjal berapa batu jemaah? Ada sahabat ngeluh, ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Ini saya ganjal perut saya pakai 2 batu. Dibuka perutnya Nabi, ada 3 batunya. Ana lebih lapar dari ente gitu ya. Sama, ana juga lapar nih kita orang. Ketika itu, ini supaya kita paham kronologi ayatnya, kita perlu mundur lagi lebih sebelum atau saat proses penggalian, sebelum musuh itu datang nyerbu. Ketika itu sahabat Salman Al-Farisi yang mengusulkan penggalian parit. Itu trik bangsa Persia ketika musuhnya jauh lebih besar. Mereka bertahan dengan bikin khandak. Diterima usul itu oleh Nabi SAW karena memang gak ada solusi lain, mau kabur kemana? Ya sudah, bikin parit. Ketika itu ada batu yang sangat besar, yang lembingnya Salman radhiyallahu anhu nggak bisa mecahkan batu ini. Dan kalau nggak pecah percuma gali parit. Percuma nggak? Percuma, nanti kudanya naik situ masuk lagi. Udah capek-capek percuma juga nih parit digali. Jadi harus hancur nih batu. Nggak bisa. Lapor ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu terkenal paling kuat, fisiknya paling berani kalau perang. Jadi kalau sahabat nggak kuat, Rasulullah insya Allah kuat. Maka ditangani sendiri Rasulullah SAW. Dipukullah batu itu dengan lembingnya Rasulullah. Muncul kilatan cahaya dan pecah sebagian. Nabi bertakbir. Kaum muslimin nggak tahu ini ngapain takbir. Terus pokoknya Nabi takbir, kita takbir dah udah. Nabi takbir, kaum muslimin semuanya ikut-ikutan takbir. Itu ya, itu fanatiknya sahabat sama Rasulullah itu. Nggak mikir dulu, tanya sih, enggak. Pokoknya kalau Nabi berbuat, selama ini bukan kekhususannya beliau,
nggak terlarang, ikut-ikutan dia takbir. Pernah suatu ketika Nabi ngimamin sholat pakai khuf atau pakai sandal kan, dan sholat pakai sandal itu sunnah, tapi bukan di masjid begini ya, bukan di lapangan sana sholatnya. Tahu-tahu Nabi ngelepas sandalnya, sahabat lihat gitu, dilepas semua sandal mereka. Selesai sholat ada setumpuk sandal, loh kok ada sandal numpuk di sini? Nah tadi kami lihat engkau melepas sandal ya Rasulullah, ya, kami nggak mikir lagi, kami lepas juga sandal kami. Taib. Maka kami memukulkan kembali kapaknya itu yang kedua. Muncul kilatan cahaya, Nabi bertakbir lagi. Dan kaum muslimin juga bertakbir. Sampai 3 kali baru hancur batu itu. Baru mereka tanya, ya Rasulullah tadi kamu takbir, ada apa? Ditampakkan pada kilatan cahaya yang pertama itu, istana-istananya yang ada di Busra, di negeri Syam. Negeri Syam itu jauh jemaah. Ini Madinah, sekelilingnya belum takluk. Nabi sudah bicara di Syam. Bila itu Syam itu meliputi 4 negara hari ini. Apa aja? Palestina. Jangan bilang Israel ya. Tidak ada negara Israel. Adanya Palestina. Ya, itu perampok itu. Jangan diakui negaranya. Orang tanya Israel, lo kok Israel? Anda ngakuin Israel? Ya, Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Ini cakupan dari Biladus Syam, jauh luas, puluhan kali lebih luas dari Madinah. Dan ketika itu yang berkuasa di sana itu imperium besar, yaitu imperium Romawi. Ibaratnya Rusia sama Amerika hari ini. Ya, penguasa-penguasa yang kekuatan militernya peringkat 1-2 lah kira-kira ya. Terus dibilang umatku akan menguasai istana-istana di sana. Aku pun bertakbir kata Nabi. Ditampakkan di pukulan yang kedua istana-istana yang ada di Hira. Hira itu di bawah kekuasaan Persia ketika itu. Dan dibilang umatku akan menguasainya. Ini lebih jauh lagi ini. Ini Madinah aja belum bisa diamankan, sudah bicara akan menguasai yang jauh-jauh tadi. Di tempat yang ketiga juga, ana lupa tempat yang ketiga itu di mana. Yang beriman percaya, nggak ada masalah. Yang munafik, apa komentar mereka? Tidak lama setelah proses penggalian parit selesai dan musuh mulai datang. Nah, lanjut ayat yang tadi sekarang. Ya. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar. Dan ketika pandangan mata itu mulai nggak bisa fokus lagi ke sana kemari. Orang kalau ketakutan kan begitu tuh. Wa balaghatil qulubul hanajir. Al-qulub, jantung itu copot sudah sampai di sini. Sampai di tenggorokan jadi unjur. Menggambarkan betapa mencekamnya. Ini kalau bahasa sekarang namanya perang urat syaraf. Perang urat nadi, urat syaraf. Ya. Artinya perang mungkin kontak senjatanya sedikit, tapi ketakutannya luar biasa. Menegangkan yang luar biasa. Psycho war istilahnya gitu. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Dan kalian mulai menduga yang macam-macam terhadap Allah. Hunalik ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itulah orang-orang beriman dites imannya sama Allah. Nah, penting. Ini kaidah juga. Tidak ada kelulusan tanpa ujian. Ada yang naik kelas tanpa tes di sini angkat tangan. Sekolahnya itu harus di demo itu. Kok bisa naik kelas tanpa tes? Ini sekolah apa ini? Ya. Tidak ada naik kelas tanpa ujian. Demikian juga tidak ada iman kita diterima sama Allah tanpa dites, tanpa ibtila, mustahil. Tidak ada sejarahnya Allah menerima kesaksian begitu saja tanpa dites sama Allah. Tidak ada ceritanya. Semua orang siapapun dia harus melewati ujian ini. Hunalik, di sanalah ubtuliyal mu'minun, orang-orang beriman itu diuji keimanannya. Bener enggak kalian ini percaya kepada Allah dan Rasulnya?
Kemarin beberapa hari yang lalu kalian dalam kondisi kelaparan, kalian harus gali parit. Saat itu Rasulullah mengabarkan kepada kalian bahwa kalian akan menguasai istana-istana yang jauhnya kayak gitu. Ya, jauh di luar negeri itu istana. Beberapa saat kemudian kalian dikepung oleh musuh. Musuh di depan mata. Kondisinya, hawanya sangat dingin, mereka juga sangat kelaparan, sangat ketakutan. Percaya enggak sama janji Rasulullah? Yang munafik komentar semua langsung. Wa idh qalat ta'ifatun wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Lihat kata Allah berikutnya. Dan ingat juga ketika orang-orang munafik itu dan mereka yang berpenyakit dalam hatinya, penyakit ragu. Bedanya munafik sama ragu. Ragu itu proses untuk jadi munafik. Kalau munafik emang nggak pernah percaya dia dari awal, nggak pernah dia percaya. Tapi kalau ini setengah-setengah percaya. Masa sih kita akan menguasai sana? Masa sih? Kalau munafik langsung dia. Apa kata mereka? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kayaknya Allah ini cuma mem-PHP kita aja ini. Allah sama Rasulnya mem-PHP. Tahu PHP? Kita cuma dikelabui aja, dikecoh aja dengan janji-janji itu. Mereka bilang begini, bagaimana kita akan kuasai istana-istana yang jauh? Kita mau BAB aja ketakutan. Ini kita mau BAB ini ketakutan. Kok kita dibilangkan menguasai istana-istana itu mereka sebarkan kata-kata itu. Jadi nggak bisa Islam tanpa ada ketundukan lahir dan batin. Dan Allah pasti akan menguji keislaman kita. Jadi orang munafik yang udah koar-koar kemarin, inna kala Rasulullah, terbukti tuh kemunafikan mereka, kebongkar di situ. Wa idh qalat ta'ifatun minhum. Ada lagi sekelompok dari munafikin dan orang-orang yang berpenyakit hati ini nyinyir dengan narasi begini. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Hei kalian yang tinggal di Yathrib, Madinah maksudnya, yang kalian sudah jauh-jauh dulu hijrah dari kampung halamannya untuk pindah ke sini, udah percuma, kalian gak akan aman lagi tinggal di Madinah. Mending kalian pulang aja ke rumah masing-masing. Kurang ajar. Sudah tahu musuh lagi ngepung, digembosi dari dalam, disuruh pulang biar jumlah pasukan ini semakin berkurang. Itu khasnya munafikin begitu. Jadi kalau umat sedang mengalami musibah, itu bukannya dia membesarkan hati, tapi justru menyebarkan berita-berita yang membuat ciut nyalinya kaum muslimin. Itu khasnya munafikin. Wa yasta'dhinu fariqum minhum an-nabiy yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Ada lagi sekelompok lain lagi yang pura-pura minta izin, alasan. Mereka yang ditugaskan oleh Nabi untuk berjaga di pos-pos pengintaian. Karena bagaimanapun harus ada penjagaan. Nggak udah mentang-mentang gali parit terus tidur nyenyak, nggak bisa. Nanti kalau ada yang nekat, percuma lagi nih. Jadi mereka ditempatkan di pos-pos penjagaan itu dasar munafik. Afwan ya Rasulullah, rumah kami nggak ada yang jaga. Ana pulang dulu ya. Gitu. Yaquluna inna buyuta, minta izin untuk meninggalkan pos penjagaannya dengan alasan rumahnya nggak ada yang jaga. Wa ma hiya bi'aurah, bukan karena itu. Yuriduna illa firar. Mereka cuma pengen lari dari resiko kena serangan karena memang nggak pernah percaya, nggak pernah dia itu punya wala sama Islam, nggak pernah dia itu yakin dengan janji Allah. Semuanya pura-pura, hidupnya semuanya penuh dengan pura-pura. Jadi kalau pura-puranya ini disuruh dihadapkan pada sebuah konsekuensi yang mengancam nyawanya, dia pilih kabur. Walau dukhilat alaihim, kata Allah lagi, seandainya musuh itu berhasil masuk ke Madinah,
thumma su'ilul fitnah. Setelah itu orang-orang munafik ini diminta untuk murtad. Ma talabbathu biha illa yasira. Mereka tidak akan berpikir lama untuk murtad. La atauha. Mereka pasti akan mendatangi ajakan fitnahnya orang-orang musyrik untuk keluar dari Islam itu, dan gak akan berpikir lama untuk itu. Karena memang mereka tidak pernah percaya. Jadi dari banyak dalil ini ayyuhal ikhwah, kita jadi faham ternyata Islam itu gak cukup hanya ucapan. Islam itu akan menuntut kita untuk membuktikan apa yang kita ucapkan itu, apakah dia sudah jadi keyakinan atau hanya sekedar ucapan. Ketika sudah jadi keyakinan, harus ada bukti nyata yang kelihatan. Tunduk fisiknya, lahiriahnya harus tunduk. Makanya lanjutan dari definisi Islamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang itu juga mengambil dari sejumlah dalil yang ada dalam kitab was sunnah, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan menaati Allah. La Islam illa bihada. Enggak ada Islam tanpa ketundukan zahiriyah. Makanya arkanul Islam ada 5 kan. Yang 1 ucapan, 2, 3, 4, 5 perbuatan. Dan harus sholat 5 waktu, harus bayar zakat, harus puasa Ramadan, dan kalau mampu haji wajib juga dia haji sekali seumur hidup. Yang 1 ucapan, yang 4 apa? Perbuatan. Dan ketika dia hanya mengucapkan tidak mau sholat, tidak mau ini, diperangi sama Rasulullah, diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq bi ijma' as-sahabah, walaupun dia mengucap syahadat. Ya, di zaman Abu Bakar ada itu orang yang nggak mau bayar zakat, sholat syahadat tapi nggak mau bayar zakat, dikerahkan pasukan sama Abu Bakar As-Siddiq, diperangi mereka. Percuma kamu ngaku sebagai Muslim kalau tidak mau tunduk. Ini rukun min arkanil Islam. Idzan al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid, dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan ketundukan kepadanya, kepada Allah dalam bentuk ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini sebetulnya yang 2 kalimat ini itu penjelasan dari kalimat pertama sebetulnya. Ya, al-inqiyad bit-ta'ah itu bagian dari tauhidul ibadah. Al-bara'ah minasyirk wa ahlihi itu juga bagian dari tauhid. Karena tauhid itu terdiri dari 2 unsur, nafi, itsbat, bara, wala, bughd, mahabbah. Ya. Pertama pengingkaran, yang kedua penetapan. Atau dengan istilah lain, bara, sikap benci, sikap berlepas diri, sikap memusuhi, dan yang kedua sebaliknya, sikap mencintai, mendukung, membela. Apa yang dibenci, apa yang dibela, apa yang ditetapkan, apa yang dinafikan. Yang ditetapkan, yang dinafikan terlebih dahulu adalah adanya yang berhak diibadahi selain Allah. Semua yang diibadahi batil semua. Kemudian baru ditetapkan kecuali kalau itu Allah, itu yang hak. Selain Allah batil semua. Dan makna nafi wal itsbat ini diulang-ulang dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Misinya apa? Ani'budullah, itsbat, wajtanibu at-taghut, nafi. Kadang disebutkan itsbatnya dulu baru nafinya, kadang sebaliknya. Di ayat yang lain, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan lagi dalam memeluk agama Islam ini. Nggak perlu orang dipaksa-paksa untuk masuk Islam. Karena sudah jelas mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan. Faman, maka barang siapa yakfur bit-taghut. Ini nafi, bara.
Barang siapa mengingkari tauhid, wa tauhid kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bidzalik. Semua yang diibadahi selain Allah dan dia senang diibadahi itu. Senang dijadikan tandingan, itu namanya tauhid. Faman yakfur bit tauhid, barang siapa ingkar, kufur, memusuhi semua yang masuk kategori tauhid, wa yu'min billah. Ini isbat, ini wala, dan dia beriman kepada Allah. Dan dia mengakui kemahasaan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, yang berhak, yang boleh diibadahi, yang layak diibadahi. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka orang yang seperti inilah yang berpegang pada simpul tali yang paling kokoh. Al-urwatul wuthqa, itulah la ilaha illallah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di ayat yang lain lagi, walaqad ba'atsna wa ila 'adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama, dan kami utus kepada kaum 'Ad saudara mereka yang namanya Hud. Pesannya Hud, dakwahnya Hud kepada kaumnya adalah ya qaum, wahai kaumku, u'budullah, ibadahilah Allah. Ini perintah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya ilah yang hak kecuali dia. Kalian tidak boleh menyembah ilah yang hak kecuali dia. Idzan la budda min al-bara' min asy-syirki wa ahli syirk. Itu diambil dari sejumlah ayat tadi. Jadi kalau ada orang yang masih nggak paham tauhid, itu keterlaluan jemaah. Sangat keterlaluan dia. Ini sudah diulang-ulang penjelasannya dalam puluhan ayat. Hakikat dari Islam, la ilaha illallah, itu dibahas bolak-balik dalam Al-Quran. Kok dia masih gagal paham? Itu keterlaluan itu. Sama siapa ngajinya dia ini? Hah? Bagaimana dia ini belajar kok sampai nggak paham terhadap aslul Islam? Pokok terpenting dari ajaran Islam, bahkan dari ajaran seluruh nabi yang diutus. Ngajarkan ini dulu, nggak ngajarkan yang lain. Kok dia sampai nggak paham hakikat tauhid, dan dia hanya mencukupkan Islam itu dengan formalitas ucapan syahadat tanpa harus ada keyakinan, tanpa harus ada sikap. Kok sampai gagal paham tentang Islam? Ini orang keterlaluan ini. Abu Jahal aja paham banget tentang Islam, makanya nggak mau masuk Islam. Iya. Betul. Karena mereka tahu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan hanya ucapan. Kalau ucapan wallahi sahal ya akhi, basit. Nah, kita kasih 10 kalinya katanya Abu Jahal. Ya, kalau kepengen tahu buktinya Abu Jahal itu paham Islam, Abu Lahab CS itu paham Islam, cukup banyak buktinya dalam Al-Quran. Di antaranya di surah Saffat surat ke-37 ayat 35 dan 36. Hafalkan ya. Surat keberapa? 37 ayat 35 36 urut. 35 36 suratnya nomor 37 As-Saffat. Qala Allah Ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik. Lihat aja ayat sebelumnya, nanti kita tahu bahwa yang dibahas ini adalah orang musyrik. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik itu, kanu, dulunya, dari dulu, idza qila lahum, ketika diajak mereka untuk mengucapkan, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka gengsi semua, nggak pada mau mengucapkan. Susah mengucapkan la ilaha illallah buat Abu Jahal. Hah? Gampang-gampangnya Abu Jahal. Fasihnya lebih dari kita semua. Abu Lahab itu kalau suruh mengucap syahadat, lebih fasih daripada siapapun. Tak ada susahnya kalau cuman untuk mengucap. Maka perhatikan apa jawaban mereka. Alasannya apa mereka nggak mau? Wa yaqulun ayat 36-nya, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Loh. Berarti kita harus meninggalkan apa yang kita sembah-sembah selama ini yang banyak jumlahnya. Alihatina jamak.
Berarti kita harus tinggalkan sesembahan-sesembahan kita demi mengikuti ucapan si penyair yang gendeng ini, yang gila ini. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Berarti mereka paham tauhid nggak di sini? Mereka menjawab dengan konsekuensi dari ucapan. Karena mereka paham Muhammad gak cuma nyuruh kami ngucap. Kalau cuma nyuruh kami ngucap toh, kita gak apa-apa disuruh syirik, tetap syirik boleh. Wow, kita ucapkan gak ada masalah. Paham ya? Karena mereka tahu Muhammad tidak menuntut itu toh. Mereka tuh maunya saya tinggalkan ini warisan nenek moyang saya yang selama ini saya diajarin oleh leluhur saya untuk mengagungkannya, untuk selalu memanggil-manggil namanya, untuk takarrub kepadanya, untuk tawaf mengelilinginya, untuk bernazar, bahkan menamai anak kami dengan Abdul Uzza, Abdul Lat, Abdul Manah, bersumpah dengan menyebutnya Wallati wal Uzza. Kalau sumpahnya orang musyrik itu begitu, Wallati wal Uzza, demi Lat, demi Uzza. Berhala mereka disebut-sebut, ya, dipersembahkan sesajian untuk berhalanya. Terus ini semua kita cancel semua, kita buang sampah semua, cuman kita sisakan satu, Allah. Mereka juga nyembah Allah, bukan ateis mereka ini. Mereka juga nyembah Allah, tapi plus yang lain-lain juga disembah. Mereka paham konsekuensi Islam yang harus mereka wujudkan kalau memang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau enggak percuma, mau 1000 kali diucapkan percuma. Karena masih bagian awal-awal surahnya, kita baca dari awalnya. Yaqulullah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Ai syaraf. Shad, dan demi Al-Qur'an yang memiliki keutamaan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Akan tetapi orang-orang yang kafir itu, yakni Quraisy maksudnya, fi izzah ay fi imtina'in wa istikbar wa syiqaq ay musyaqah wa mukhasamah. Mereka ini selalu ajak gengsi, selalu ajak ngeyel, menentang kebenaran yang sudah datang kepada mereka, ya. Kemudian kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Padahal sudah berapa banyak yang kami binasakan sebelum mereka ini, ya, yang kayak mereka juga sikapnya, menentang kebenaran yang dibawakan kepada mereka oleh rasul-rasul kami. Dan kalau sudah azab di depan mata, mereka sudah merasakan, mereka teriak-teriak minta diselamatkan, percuma. Sudah bukan waktunya lagi, sudah telat. Fanadaw wala tahina manas, ay laysa al-hin hina manas. Bukan saatnya lagi untuk insaf, sudah lewat, harusnya sebelum itu, sebelum azab itu turun. Bal ajibu wa ajibu. Mereka menganggap aneh. Ya, ini orang-orang musyrik Quraisy maupun orang-orang kafir sebelum mereka. Wa ajibu, merasa aneh bin ajaib, anja'ahum mundhirun minhum, ketika datang seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, benar, sebangsa dan setanah air dengan mereka, sesuku dan sebahasa dengan mereka. Mereka kenal siapa orang tuanya, mereka kenal masa kecilnya, masa mudanya, sepak terjangnya mereka kenal semua. Dulu mereka juga bangga-bangga akan orang ini, ya kan? Dijuluki dengan Al-Amin, Al-Amin. Nah, ketika mereka hampir berantem itu mau mengangkat Hajar Aswad, mengembalikan Hajar Aswad ketika renovasi Ka'bah, siapa yang mereka usulkan? Huwa Muhammad. Dan mereka ridho dengan keputusannya Muhammad. Giliran dia mendakwahkan tauhid, berubah semua sikapnya. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafirun hadza sahirun kadzab. Wah, dapat gelar baru Rasulullah di sini. Tadi awal apa? Syairun majnun, penyair gila. Dikasih lagi gelarnya sekarang. Sahir, penyihir, dukun, kadzab, pendusta. Atas dasar apa mereka gelari? Satu aja masalahnya. Dia dakwahkan
tauhid. Jadi orang yang benci tauhid itu lagu lama. Bukan pertama kalinya orang benci dengan dakwah tauhid. Mayoritas manusia membenci dakwah tauhid, sekalipun yang menyampaikan itu jelas-jelas utusan Allah yang dibekali dengan banyak mukjizat. Jadi kalau ustadz dimusuhi gara-gara dakwah tauhid memang sudah wajar, sudah sewajarnya itu. Bukan hal yang aneh. Yang lebih baik daripada ustadz juga dimusuhi, dan yang musuh juga kaumnya sendiri. Jadi nggak ada yang aneh di sini. Cuma kita harus sabar aja. Sebagaimana Nabi sabar, sebagian para nabi juga sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana ulul azmi dari karangan para rasul itu sabar mendakwahi kaumnya. Kalau Nabi sakit hati dengan kata-kata kaumnya itu, ngambek, tidak mau dakwah lagi, nggak nyampe Banjarmasin selama ini. Ya, Nabi nggak pedulikan omongan mereka. Faqala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Tuduhan itu gara-gara Nabi ngajak mereka meninggalkan sesembahan yang banyak dan hanya menyisakan satu, yaitu Allah. Aja'alal alihata, emangnya dia mau menjadikan Tuhan yang banyak ini ilahan wahidah, cuma satu aja sekarang, Allah tak. Inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang aneh, ajaran baru. Betul? Tauhid itu ajaran baru menurut orang-orang musyrik. Kalau menurut para nabi dan pengikutnya para nabi, itu ajaran yang paling pertama kali diajarkan. Tapi bagi siapapun yang gagal paham tentang Islam, tentang kebenaran, itu ajaran aneh, ajaran baru, apapun lah gelarnya. Ya, orang yang dibilang pendusta, ini itu radikal, apapun gelar itu, jangan heran sama gelar-gelar. Orang yang terbaik digelari dengan gelar-gelar yang sangat mengerikan, apalagi kita. Ya. Jadi ternyata masih banyak hari ini orang yang gagal paham tentang hakikat dari Islam yang sudah dijelaskan segamblang itu dalam kitabullah. Apalagi kalau kita bahas sunnah. Dalam Al-Quran aja yang gampang diakses oleh semua orang, di masjid mesti ada, tinggal dibuka, dan banyak juga di antara mereka yang hafal ayat-ayat itu. Cuman memang hafal itu nggak cukup. Hafal harus harus ditambah dengan paham. Ya, kalau cuman hafal nggak paham sama sekali, Khawarij juga banyak penghafal Quran. Khawarij, kelompok sesat yang dibilang sama Rasulullah sebagai kilabun nar itu banyak di antara mereka yang hafal Quran. Tapi nggak paham sama sekali, itu yang menjadi masalah. Lebih baik hafal yang harus dia hafal, tapi dia paham secara umum. Yang harus dia pahami dia paham, walaupun dia tidak hafal, tapi dia paham, dia bisa amalkan, itu selamat. Tapi kalau hafal namun dia nggak paham, bahaya. Jadi jadikan hafalan itu sebagai wasilah untuk memahami. Jangan menjadi tujuan akhir. Yang penting saya hafal Quran, titik. Enggak. Lanjut supaya saya mudah untuk berdalil. Ayatnya di mana? Tek, keluar ayatnya. Ya. Oh, di ayat ini ada begini. Oh, dijelaskan lagi di ayat yang lain. Nah, hafalannya buat ke sana. Tidak berhenti dengan sekedar menghafal tapi nggak pernah paham apa isinya. Padahal Allah turunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab yang agung yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu menggali, menyelami, memahami, mengkaji ayat-ayatnya, dan agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang punya hati yang hidup. Jadi intinya ayo ikhwah, at-tauhid itu adalah bagian dari Islam. Tidak ada Islam tanpa mewujudkan tauhidullah. Makanya jadi rukun pertama min arkan al-Islam. Dan tidak ada Islam tanpa ketundukan yang kasat mata terhadap seluruh syariat Allah.
Kita harus tunduk, harus menerima semua syariat Allah tanpa kecuali. Begitu ada yang dia tolak, padahal dia sudah tahu itu syariat Allah, gugur syahadatnya. Wallah. Ana nggak ngarang loh. Ana nakut-nakuti antum memang sengaja takut-takut. Tapi ana takut-takutin pakai dalil. Ya. Mau tahu dalilnya? Orang yang nolak sebagian dari syariat itu gugur syahadatnya. Dalilnya gampang. Ingat surat 47. Surat apa itu? Surat Muhammad ayat 8 dan 9. Surat ke-47 ayat 8 dan 9. Yaqul Allah Azza wa Jalla walladzina kafaru. Di awal Allah sudah menyebutkan sifatnya orang-orang ini. Walladzina kafaru. Berarti muslim atau kafir? Kafir jelas. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Fata'san lahum wa adalla a'malahum. Maka kualatlah mereka ini, celaka mereka ini. Wa adalla a'malahum, dan sia-sialah amal ibadah mereka. Jadi Allah hukumi sebagai orang kafir, dan Allah jelaskan akibat dari kekafiran mereka, yaitu kecelakaan dan tersia-sianya amal mereka. Kenapa ya Allah? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu gara-gara mereka tidak suka, benci, tidak senang terhadap apa yang Allah turunkan. Ma itu ism mausul, artinya alladzi, tufidul umum, yang meliputi semua yang Allah turunkan. Dia sudah tahu itu bagian dari syariat yang Allah turunkan, entah dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Dia sudah tahu itu, tapi dia nggak senang sama ajaran itu. Allah anggap dia orang apa? Orang kafir, batal amalnya, tersia-sia amalnya, dan diperkuat lagi fa'ahbata a'malahum, maka Allah hapus, Allah batalkan semua amal mereka, semuanya, tidak sampai kecuali. Gara-gara satu, dia tidak terima, dia nggak senang dengan salah satu dari apa yang Allah tuh turunkan. Misalnya ini Islam itu 1000 ajaran, dia terima 999. Dia senang, nggak keberatan. Sama yang satu ini dia nggak senang. Terkena ayat ini nggak? Terkena ayat ini. Ya, makanya para ulama yang membahas tentang syarat sahnya keislaman seseorang atau syarat sahnya la ilaha illallah itu ada 7. Salah satunya adalah al-mahabbah al-munafi lil bughd. Dia harus cinta sama semua ajaran Allah. Al-qabul juga harus mau nerima, dan tidak boleh menyisakan adanya ketidaksukaan sama sekali, adanya kebencian, adanya keberatan terhadap aturannya. Kalau berat dalam menjalankan masih manusiawi, tapi dia tidak berat menerima aturan ini. Bisa nggak dibedakan antara berat dalam menjalankan? Seperti contohnya jihad fisabilillah. Wajar orang merasa, aduh panas ini, ya, perjalanan jauh, dan kita suruh ngadepin musuh, disuruh perang. Secara naluri kalau manusia nggak suka perang itu wajar, tapi tidak boleh dia tidak suka dengan perintah ini. Nggak boleh, itu perintah dari Allah, dia harus cintai itu, dia harus terima perintah Allah. Qabul terhadap semua yang Allah perintahkan, harus menerima. Itulah hakikat dari al-istislam, ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Iqbalu, terima semua yang datang dari Allah. Itu namanya kita pasrah, itu nerima, ya. Wa yusallimu taslima, mereka pasrah sepenuhnya. Jadi cukup banyak sebetulnya yang perlu kita koreksi dari pemahaman kita terhadap hakikat Islam, yang itu
secara garis besar adalah harus adanya pasrah dengan meyakini kebenaran tauhid dalam ketiga aspeknya ya. Tauhidul ibadah, tauhidul rububiyah maupun tauhidul asma wa sifat. Ya, pembagian tauhid dalam tiga bagian ini sesuatu yang ditekankan juga dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Al-Qur'an, bukan karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lah, beliau tidak ngarang sama sekali. Beliau hanya menjelaskan apa yang dalilnya itu tersebar dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan awal surat pertama sama surat terakhir. Surat pertama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Tauhid apa? Rububiyah. Di akhir surah Qul a'udzu birabbin nas. Rububiyah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, sifatan atau isman min asma'illah yang mengandung sifat Ar-Rahmah. Tauhid apa? Asma wa sifat. Di situ Malikin Nas. Al-Malik itu bagian dari rububiyah Allah. Dan itu juga nama Allah, Al-Malik. Tauhid asma wa sifat sekaligus rububiyah. Kemudian Malik Yaumiddin di surat Al-Fatihah. Ini isbat juga terhadap nama di antara nama-nama Allah, Al-Malik, atau dalam qiraah yang lain Malik Yaumiddin ya. Sekaligus juga menekankan kembali salah satu pengertian dari rububiyatullah bahwa kaunuhu malikan lil alamin. Allah sebagai penguasa alam semesta. Di surat An-Nas ilahin nas, uluhiyahnya Allah. Kemudian iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Disinilah itsbat tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Awal surah, akhir surah, di sela-selanya awal perintah dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antum baca dari Al-Fatihah, ayat yang benar-benar nadanya merintahkan itu pertama kalinya ya ayat ini di surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? 20-an sekian gitu, 21 ya. Ya pokoknya 20-an sekian gitu. Perintah pertama perintah tauhid, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya adalah ayat dengan nada larangan pertama dalam Al-Qur'an. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum larangan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kamu jadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu tahu tidak ada yang setara sama Allah. Di perintah pertama perintah untuk ibadah kepada Allah, tauhid. Larangan pertama adalah larangan berbuat syirik. A'zam ayah fil Quran. Ayat apa? Ayat paling agung dalam Al-Quran apa? Ayatul Kursi. Semuanya tauhid min awalih ila akhirih. Allah la ilaha illahu al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Isbat al-asma wa sifat banyak sekali di sini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi rububiyyah. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dari awal sampai akhir yang dibahas tauhid. Kadang rububiyahnya, kadang uluhiyahnya, kadang asma dan sifatnya. Surat yang dibilang suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Al-Qur'an ini semuanya bahasnya tauhid, imma tauhid secara definitif atau pelengkap-pelengkapnya tauhid berupa syariat-syariat yang menyempurnakan tauhid. Atau kisah-kisah orang-orang yang membela tauhid
dan juga kisah-kisah orang-orang yang memusuhi tauhid, bagaimana akhir kesudahan mereka. Isinya itu. Ibnu Qayyim mengatakan Al-Quran ini semuanya dari awal sampai akhir isinya bahasnya adalah tentang tauhid dari aspek-aspek tadi. Jadi kalau masih ada orang yang nggak paham Islam itu keterlaluan itu. Apa yang dia pelajari terus? Ya. Kalau sampai dia tidak menjadikan tauhid sebagai nomor satu dan nomor terakhir, wal awal wal akhir ya ini. Dari awal sampai akhir itu harus ada namanya entah itu memperkuat tauhid atau menjaga tauhid kita. Jadi nggak ada istilahnya kita cukup belajar di awal, lah dijaga terus. Kalau nggak begitu ya dia nggak paham terhadap hakikat dari Islam. Karena Nabi sampai detik terakhir beliau masih ngurusin masalah tauhid. Saat beliau itu mau dicabut nyawanya, sakit-sakit yang menjelang wafatnya Rasulullah, ya Rasulullah SAW ini ada dua istri beliau, Ummu Salamah sama Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Yang keduanya ini pernah hijrah ke Habasyah. Dan di Habasyah itu agama mayoritasnya apa? Nasrani. Jadi mereka masuk ke gereja di sana melihat bagaimana ornamen-ornamen gereja, lukisan-lukisan, ya Bunda Maria mungkin atau yang mereka klaim sebagai Yesus dan lain sebagainya itu. Dari dulu itu sudah ada memang. Itu khasnya budaya mereka. Yang kemudian diikuti oleh sebagian yang mengaku Muslim hari ini. Cuman yang dipajang bukan Yesus tentunya, ya kiainya lah, ya. Atau orang yang dia hormati. Tapi kan maknanya kan nggak jauh, ya nggak jauh makna itu. Itu budaya mereka memang. Ketika menceritakan tentang ornamen-ornamen gereja yang mereka lihat dan ma fiha minat tasawir, gambar-gambar lukisan-lukisan, Nabi komentar, ini Nabi sakit ini, sakit parah menjelang kematian. Ulaiki idza mata fihim ar-rajulus salih banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru tilka at-tasawir ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu, hai kalian berdua yang mungkin ya menganggap itu sebagai bentuk seni yang indah, menggambar orang-orang soleh di rumah-rumah ibadah. Ulaiki, mereka itu idza mata fihim, kalau ada orang soleh di antara mereka yang mati, banau ala qabrihi masjidah. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka bangun rumah ibadah. Masjid itu bukan masjid kayak begini, ini bukan. Nasara nggak pakai sujud, nggak pakai ruku ibadahnya. Mana ada Nasara sujud pakai ruku? Pernah? Tidak ada. Apa ibadah mereka? Doa. Ibadah mereka itu cuman doa. Jadi masjid bermakna ma'abid, tempat ibadah, dan ibadah itu bentuk khasnya doa. Mengkhususkan itu sebagai tempat doa, itu namanya menjadikannya sebagai masjid. Karena ibadahnya Nasara nggak pakai sujud, ibadahnya Yahudi nggak pakai sujud, gini-gini doang dia. Lihat itu orang Yahudi di tembok ratapan ngapain mereka? Cuma gini-gini ngangguk-ngangguk aja, tapi isinya doa. Isinya doa. Jadi mereka tuh punya kebiasaan kalau ada orang soleh mati, cara menghormatinya dijadikan tempat kuburnya itu sebagai tempat untuk beribadah dalam bentuk apapun, mulai dari doa. Dikhususkan di situ kena syubhatnya ahli kitab. Kemudian yang kedua, wasawwaru tilka tasawir, dan mereka buat lukisan yang macam-macam, gambar-gambar, patung-patung itu. Ulaiki, ini nih yang dianggap seni yang harus dihormati, yang harus dilestarikan oleh orang-orang yang nggak paham tauhid ini. Di mata Allah pelakunya itu adalah sejelek-jelek manusia, syirarul khalq, sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Karena perbuatan mereka itu menjadi media untuk mempersekutukan Allah. Makanya ketika Nabi SAW menguasai Makkah, yang pertama kali beliau hancurkan itu
bukan diskotik, nggak ada diskotik ketika itu juga. Ya. Bukan. Yang pertama dihancurkan adalah simbol-simbol kekufuran berupa berhala yang jumlahnya 360 yang berada di sekeliling Ka'bah. Sambil ditonjok pakai tongkat beliau kutip firman Allah, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan sirnalah saat itu kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang sirna. Beliau masuk ke dalam Ka'bah, beliau lihat di dindingnya ada lukisan. Lukisan apa ini? Seni lagi ini. Seninya orang musyrik. Bagaimana disikapi oleh Nabi? Wah, ini kan kearifan lokal, mesti kita pelihara dong. Nah, ada ceritanya Nabi kayak gitu. Tawar-menawar sama tauhid, bubar nih Islam. Kalau tawar-menawar tentang hal ini, Islam selesai sudah, nggak ada Islam. Ya, beliau bilang, lihat ini kurang ajar nih orang musyrik ini. Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim digambarkan oleh mereka itu lagi bermain anak panah, kayak mengundi nasib. Dibilang, wallah kadzab ini mereka ini, tidak pernah keduanya mainan kayak gini. Dihapus sama Nabi. Sekitar Mekah, sekitar Baitullah sudah bersih dari simbol-simbol kekufuran. Beliau kirim sahabatnya yang baru masuk Islam ketika itu, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sesaat sebelum Fathu Makkah baru mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi nagih janjinya, ayo buktikan sekarang kamu masuk Islam. Dikirim untuk menghancurkan salah satu berhala yang ada di daerah tertentu. Terkenal berhala itu ada di sana. Ana lupa namanya. Kalau nggak salah Dzulkhalasah atau apa gitu. Ana lupa nama berhalanya, tapi yang dikirim sengaja yang baru masuk Islam. Ya. Disuruh menghancurkan. Ali bin Abi Thalib dikirim ke sana. Kamu hancurkan, nanti dari balik berhala itu akan muncul perempuan rambutnya panjang, teriak-teriak, kamu bunuh aja. Itu syaitan itu. Nggak ada toleransi dalam hal-hal seperti ini. Kirim fulan ke sana, kirim Khalid bin Walid kemana, kirim fulan kemana. Simbol-simbolnya harus bersih. Karena itu misi utamanya Rasulullah SAW dan semua pengikut Rasul. Kalau ini ditoleransi, ya hilang itu tauhid. Hilang itu tauhid, tidak ada Islam. Ya. Jadi ini hakikat yang kita mesti paham ya ikhwah. Ya. Hadza wallahu taala alam. Di soal cuma 2 soal tadi ya. Satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Tafadhol. Baik, diserahkan kepada penanya, satu dari ikhwan dan satu dari akhwat. Assalamualaikum. Yang pertama, apakah seseorang bisa terkeluar dari Islam dan iman karena mengingkari keberadaan Allah yang bersemayam di atas ars dan seseorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Misalnya contoh pembagian harta warisan yang di mana usulkan ke pengadilan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ana jawab, Ana jelaskan tadi ada yang kalau Ana koreksi sedikit. Jadi berhala yang dihancurkan oleh Abu Sufyan itu ternyata berhala Lata, yang paling terkenal ya. Yang emang lokasinya bukan di Makkah, bukan di Masjidil Haram, bukan. Ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah yang dikirim oleh Nabi ada 2 sahabat, Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah, untuk menghancurkan berhala yang namanya Al-Lat itu. Dan itu berhala kebanggaannya kaum Thaqif, kabilah besar. Kaum Thaqif yang sangat mengultuskan, menganggap sakral ini, dan itu disaksikan oleh Bani Thaqif semuanya. Mereka semua sudah nakut-nakutin, awas kamu kualat nanti kalau menghancurkan berhala ini. Tambah semangat menghancurkannya. Ya, dihancurkan nggak terjadi apa-apa. Ya. Baik.
Terus terkait dengan pertanyaan tadi ada yang perlu dikoreksi juga, istiwa itu bukan bersemayam. Jadi jangan diinterpretasikan, jangan diterjemahkan dengan bersemayam. Istawa pengertiannya secara bahasa adalah ala alaihi uluwan khasan atau istaqarra, berada di atas. Caranya bagaimana? Terserah Allah caranya. Kita nggak dikasih tahu caranya, posisinya, nggak. Tapi kalau antum artikan bersemayam, nanti antum cek di KBBI, bersemayam itu nanti artinya duduk. Kita nggak dikasih tahu caranya seperti apa. Yang jelas Allah berada di atasnya arsy dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, dan apapun bayangan yang terlintas di benak antum bukan kayak gitu. Udah selesai. Wa kullu ma tukhayyala bibalik fa'lam bi annahu khilafu dzalik. Apa yang terlintas di benak antum ketika mendengar sifat-sifat dzatiyah Allah, sifat-sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah, dengan wajah Allah, dengan tangan dan lain sebagainya, kebayang sesuatu bukan itu. Pasti bukan itu. Allah turun ke langit dunia, kebayang sesuatu bukan kayak gitu turunnya Allah. Allah istiwa, kebayang sesuatu bukan kayak gitu. Selesai, nggak akan ada masalah. Tapi kalau bayangan itu dipercaya, muncul masalah besar. Tashbih. Dari tashbih, dari penyerupaan Allah, muncul masalah berikutnya. Akhirnya ta'wil atau ta'til. Ditakwilkan atau diingkari. Ngapain dibayangkan? Siapa yang nyuruh bayangkan kayak gitu? Kan Allah nggak bilang bayangannya kayak gitu. Ya, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Bayangan kita itu syai' atau bukan? Syai'. Sesuatu bukan bayangan yang di kepala kita itu? Sesuatu. Allah nggak kayak sesuatu, nggak mirip dengan apapun, termasuk yang kita bayangkan. Tapi yang jelas ada maknanya secara bahasa. Kita hanya tahu makna bahasanya saja. Adapun kaifiatnya kita nggak diberitahu. Jadi kalau dia mengingkari sifatul istiwa dengan tanpa menakwilkan, ya, dia menolak, enggak, Allah enggak beristiwa, enggak istiwa di atas arsy, ya hadza kafir. Tapi kalau dikatakan Allah istiwa tapi maksudnya istaula, menguasai arsy, bukan berada di atasnya arsy, karena mereka mengingkari sifat uluwu dzatillah. Itu asal syubhatnya. Kenapa pakai menakwilkan istiwa dengan kata istaula? Mereka tidak mengingkari, kata-kata istiwa nggak diingkari, nggak ditolak sama mereka. Tapi yang ditolak makna yang benarnya ditolak. Atau dalil yang menyebutkan ulu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu ada di atas, itu lebih dari 1000 dalilnya. Aneh ya, lebih dari 1000 dalil kok bisa nggak membuat mereka melek gitu. Jadi bedanya ahlus sunnah dengan ahlu ta'wil yang menyimpang itu adalah kalau ahlus sunnah itu meyakini sifatul ulu dalam 3 aspek. Kalau mereka cuma 2 aspek, aspek ketiga mereka tidak mau terima. Ada uluwul dzat, ada uluwul qadr, ada uluwul qahr. Uluwul dzat ini yang diingkari sama mereka yang suka menakwilkan. Yang 2 mereka nggak masalah. Kedudukannya tinggi, kemuliaannya tinggi. Karena dia tinggi, dia yang mengatur semua yang di bawahnya. Itu mereka nggak masalahkan yang itu. Tapi kalau zatnya ada di atas, kebayang sama mereka. Berarti ada tempatnya kalau gitu Allah. Berarti ada yang mengelilingi Allah. Berarti ada yang lebih. Loh, siapa yang bilang Allah ada di atas dengan cara yang kamu bayangkan? Bayanganmu itu salah. Allah nggak kayak gitu. Nah, mereka mengikuti apa yang muncul di benak mereka. Itulah cikal bakalnya muncul yang namanya takwil dan seterusnya, itu karena dibayangkan. Fakullu kullu muawwil, siap mereka yang melakukan takwil itu pasti dia akan mentashbih Allah terlebih dahulu, menyerupakan Allah dengan apa yang ada di benaknya dia. Setelah itu akhirnya dia tolak makna yang benar, dikasih makna yang tidak benar. Baik. Jadi al-istiwa artinya apa? Berada di atas. Yang itu khusus dikaitkan dengan arsy. Kalau khusus dikaitkan dengan arsy namanya
sifatul istiwa. Tapi Allah juga berada di atas yang lain-lain secara umum, bukan secara khusus. Itulah sifatul ulu, al-uluwul mutlaq. Jadi sifat maha tinggi atau maha di atas itu ada yang umum, ada yang khusus. Ya, yang umum Allah berada di atas semuanya alam semesta ini. Yang khusus Allah berada di atas arsy-Nya yang disebut dengan apa? Al-istiwa. Ya. Makanya kata Syekh bin Utsaimin, al-istiwa huwa al-ulu 'ala al-'arsy uluwan khassan. Berada secara khusus di atas arsy, karena Allah hanya menyebutkan sifat istawa ala, lanjutannya itu arsy, bukan yang lain. Ya. Baik. Adapun terkait dengan sikap pertanyaan yang kedua tadi apa? Masalah berhukum dengan selain hukum Allah itu ada rinciannya. Ya. Ada kalanya itu merupakan kekufuran, ada kalanya itu dosa besar tapi tidak sampai kekufuran, ada kalanya itu ijtihad yang keliru, nggak dosa malahan. Ya. Kapan dia merupakan kekufuran? Manakala dia sudah mengetahui hukum Allah itu yang mana, kemudian dia tidak mau mengikutinya karena ini penting. Pertama, dia menganggap yang lain lebih baik daripada hukum Allah. Anggapan ini, keyakinan ini, i'tiqad inilah yang menjadikan dia itu kufur, keluar dari Islam. Kenapa kok dikafirkan, Ustaz? Ustaz ini takfiri ya? Bukan aneh yang ngafirkan, Allah yang ngafirkan. Karena cuma jelaskan. Ya. Allah ngafirkan di mana ayatnya? Banyak ayatnya. Tadi yang anak kutip An-Nisa ayat 65. Di ayat yang lain, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka cari-cari, yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan itu hukum jahiliyah? Jadi hukum itu cuma dua, hukum Allah atau hukum jahiliyah. Selain hukum Allah namanya hukum jahiliyah, walaupun abad 21, abad 1000 sekalipun. Lianna mabniun alal jahl. Karena seluruh hukum selain Allah yang bertentangan dengan hukum Allah, itu yang dimaksud ya, itu pasti berangkat dari kejahilan. Karena yang merekayasa manusia yang sifat dasarnya jahil. Iya, Allah yang bilang manusia itu sifat dasarnya jahil. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah yang bilang manusia itu sangat zalim, sangat jahil. Jadi kalau manusia merekayasa sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, pasti banyak kejahilan di situ, banyak kezuliman di situ. Tidak mungkin bisa diharapkan keadilan dari makhluk yang Allah sudah cap penuh dengan kezuliman, penuh dengan kejahilan. Kalau nggak dibimbing sama Allah, mau secanggih apapun teknologinya, sainsnya, buktinya tuh negara-negara yang canggih, yang maju itu, kalau perang beringas semua itu mereka. Ya. Menciptakan apa? Senjata pemusnah massal, bom nuklir. Sekali jatuh ratusan ribu orang hancur ludes. Itu buktinya manusia ini kalau nggak dibimbing syariat kacau dunia ini. Nggak bisa mereka menjamin kesejahteraan dunia. Harus ada bimbingan wahyu. Manusia ini diciptakan oleh Allah, nggak akan jadi baik kalau nggak dibimbing sama Allah. Jadi kalau dia itu tidak menerapkan aturan Allah karena dia berkeyakinan aturan yang lain lebih baik, berarti dia mendustakan ayat ini. Karena Allah mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman." Ai la ahsan minallahi hukman. Tak ada yang lebih baik dihukumnya daripada Allah. Allah sudah bilang gitu, dia mengatakan hukum yang lain lebih baik. Berarti dia dustakan enggak ayat ini? Dia dustakan ayat ini, ya. Demikian juga kalau dia meyakini hukum selain Allah sama baiknya dengan hukum Allah.
Ini kafir juga, karena nggak bisa disamakan. Ya. Kok dia menyamakan hukum Allah dengan hukum yang lain? Dia menyamakan antara Allah dengan yang lain berarti. Ya. Demikian juga, jadi kondisi yang pertama dia menganggap hukum yang lain itu lebih baik. Yang kedua, dia menyamakan sama-sama baik. Ini juga batal syahadatnya, kufur, murtad. Yang ketiga, dia berkeyakinan saya tidak pernah menganggap yang lain itu lebih baik. Saya yakin hukum Allah yang lebih baik. Ya. Tapi boleh pakai yang lain. Saat Allah sudah jelas menerapkan aturannya begini, bukan begitu. Jadi ini khusus masalahnya. Dalam kasus-kasus yang Allah sudah menurunkan aturannya, ketetapannya, seorang muslim, seorang mukmin wajib dia berkeyakinan tidak boleh memakai yang lain. Kalau Allah belum ngatur secara spesifik, contoh aturan jam kerja, ada aturannya dari Allah? Nggak ada, silahkan bikin aturan, nggak ada masalah. Aturan jalan raya nggak diatur sama Allah kan? Nggak. Mau setirnya kanan, setirnya kiri, mau dibikin istilah misalnya udah kita balik aja nih, sepakat ya, merah jalan, kuning tetap sama, hijau berhenti. Kalau sepakat nggak ada masalah. Allah nggak ngatur masalah itu, ya. Kalau Allah sudah ngatur, ini yang jadi masalah. Hukumnya Allah jelas kayak begini. Dalam Al-Quran disebut atau dalam sunnah yang sahih disebut begitu. Tapi dia bilang nggak boleh pakai yang lain. Nah, dia membolehkan ini berarti mendustakan. Apa yang didustakan? Wa ma kana li mu'minin. Di surat Al-Ahzab. Berapa Al-Ahzab itu ya? Wa ma kana li mu'min 33 apa 30 berapa gitu. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak diperbolehkan. Kalau terjemahannya kurang pas. Terjemahannya itu dibilang apa? Tidak sepatutnya. Ini bukan patut-patutan. Kalau nggak sepatutnya itu nggak pantas saja. Boleh nggak sih? Iya nggak pantas kan gitu. Misalnya nih, antum di sini pakai caping, tahu caping? Topinya Pak Tani, nggak patut. Tapi haram nggak? Nggak. Nah, itu terjemahannya salah itu. Makana itu adalah min sighati at-tahrim. Makana kada itu semuanya untuk mengharamkan. Nah. Wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh bagi seorang mukmin wala mukminah, perempuan mukminah, laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah tidak diperbolehkan idza bila qadallahu wa rasuluhu amran. Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, mereka memilih keputusan yang lain. Allah bilang nggak boleh, jelas. Dia bilang boleh, berarti dia mendustakan ayat ini. Ketemu ayatnya enggak tadi? Al 36 ya, surat 33 nomor 36 ya. Jadi tiga hal ini adalah keadaan di mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu statusnya menjadi kufur. Keadaan yang keempat, dia tidak kufur, dosa besar, yaitu manakala dia menjalankan selain hukum Allah bukan dengan keyakinan-keyakinan yang tersebut tadi. Artinya dia tidak pernah meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih baik ataupun sama baik, dan dia juga tidak menganggap perbuatan dia itu boleh. Dia tahu itu dosa. Terus ngapain dia lakukan? Ya manusia punya syahwat. Saya disuap soalnya misalnya. Wah, saya takut dengan ancaman ini. Kalau dia terancam, terpaksa, itu lain cerita. Nggak dosa dia. Tapi kalau itu atas pilihan dia karena ada kepentingan-kepentingan duniawi, dengan tetap menyadari dirinya ini maksiat, dia nggak kafir di situ. Tapi dosa besar. Ya. Yang keempat, yang kelima adalah kalau itu hasil ijtihad yang tidak ada kesengajaan sama sekali.
Ya, mungkin seseorang ditanya tentang suatu masalah, sebetulnya ada dalilnya. Cuman dia belum tahu kalau ada dalilnya. Dia berijtihad, kemudian memfatwakan sesuatu, ternyata itu salah. Tidak sejalan dengan hukum Allah ataupun hukum Rasulullah. Masa mau dikafirkan orang seperti ini? Ya kalau gitu banyak ulama yang dianggap kafir kalau begini caranya. Ya. Jadi tidak ada kesengajaan untuk menyelisihi. Adapun yang lain-lain itu ada kesengajaan. Semuanya sudah tahu hukum Allah itu yang ini, tapi nggak diterapkan, baik karena dia nggak seneng, atau dia anggap yang itu lebih baik, atau sama baik, atau dia membolehkan. Adapun yang kelima ini, dia tidak tahu hukum Allah itu yang mana sebetulnya. Dia kemudian berijtihad tapi tidak tepat ijtihadnya. Ya. Hadza wallahu a'lam. Kalau masih ada satu pertanyaan khusus bagi akhwat tadi. Dan waktu sudah menunjukkan 20 menit dan dipersilakan kepada padanya akhwat untuk mengajukan pertanyaan dan dimohon untuk bisa mempersingkat pertanyaannya. Ada? Tahan sebentar. Bismillah. Apa Ustaz, kami kebetulan sebagai tenaga medis, biasanya pasien kami itu ada terkena yang malignansi atau keganasan, dan kami biasanya disarankan untuk kemoterapi. Setelah pulang dari pos kemoterapi, mereka minta saran dari kami apakah boleh minta misalkan air-air bacaan ustadz-ustadz yang menurut mereka siapa tahu bisa ijabah sama Allah. Apakah kami misalkan kami mengiyakan, apakah kami termasuk salah satu bentuk kesyirikan terhadap Allah Ta'ala? Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu sebetulnya termasuk bab ruqyah, asalkan yang membacakannya ustadz-ustadz yang ahlu sunnah. Jadi yang dibacakan adalah Al-Quran, doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi. Itu bab termasuk ruqyah itu, ruqyah syar'iyah. Jadi membacakan ayat Al-Quran atau doa-doa seperti Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama bismillahi arqiq min kulli da'in yu'dhik Allahu yashfik bismillahi arqiq dan seterusnya. Banyak ya doa-doa yang syar'i, ayat-ayat yang bisa dibacakan itu banyak. Ketika dibacakan di air bisa dibarengi dengan tiupan atau sedikit percikan ludah, ya, sambil dibacai itu. Ya. Itu sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi mintanya sama ustadz yang ahlu sunnah, jangan sampai yang nggak jelas. Ya. Kemudian ketika kita ingin menyerahkan media obat ini kepada pasien, tambahi keterangan yang menyembuhkan Allah ya, bukan ini. Ini hanya media, sarana. Tapi kesembuhan itu di tangan Allah. Jangan sampai salah keyakinan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah belum berkenan menyembuhkan, pasti ada hikmahnya. Jadi nggak apa-apa, itu dipenuhi permintaan itu. Yang penting mintain nanti kepada ustaz-ustaz yang ahlu sunnah, ya, atau dibacain nanti sendiri nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Ya. Nggak disyaratkan harus ustaz yang baca. Seorang muslim, kami pernah suatu ketika saya masih kuliah itu, pas pelajaran syekh kami bawa mungkin satu jerigen, 1 literan gitu ya, isinya air zam-zam. Ketika itu jumlah kita ada 11 orang di kelas itu. Pas lagi program S2, syekhnya bilang ini ada orang sakit. Dia minta tolong di ruqyah, tolong antum giliran bacakan ke satu air ini. Ya, kita buka, gantian kita satu baca di situ. Ya. Bukan syekhnya yang baca, kita yang suruh baca kan. Anak baca, nanti gantian teman anak. Ya, terus ada yang sambil ditiup-tiup, ada yang sambil dikasih percikan ludah. Karena ludahnya orang mukmin itu tidak najis.
Ya. Jadi ini memang di luar apa yang mungkin dunia medis membahas. Nggak diludahi akhirnya gimana sih? Nah, nggak bisa dikiaskan ke situ. Ya sekarang bacaan Quran tuh coba ketemunya berapa perkara jadi obat. Dibaca-bacai kok sembuh. Allah yang menakdirkan kesembuhan berdasarkan takdir syar'i. Ada takdir kauni. Obat-obat yang bisa dijelaskan sebab akibatnya secara ilmiah itu bagian dari takdir kauniyahnya Allah. Adapun obat-obat yang sifatnya syar'i seperti ini, ruqyah, itu bagian dari takdir syar'iyahnya Allah. Kalau kita nggak paham kok bisa sembuh, ya nggak ada masalah kita nggak paham. Bukan berarti nggak ada ilmunya, ada ilmunya. Ya. Jadi intinya nggak harus orang tertentu, semua seorang mukmin yang anti kenal sebagai ikhwah yang baik agamanya, mintakan bacakan Al-Fatihah. Ya. Nanti datang kepada siapa, bisa ketemu ustadz. Kalau ustadznya pas longgar, tolong ustadz bacakan Al-Fatihah. Ditungguin di situ, jangan dikasih nanti lupa ustadznya. Lupa diminum habis malahan. Ya, tunggu aja di situ. Bacakan Al-Fatihah, doakan. Ya. Setelah dapat, kasihkan kepada yang sakit itu, tapi diingatkan dia bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Ini sudah dibacai pakai beberapa mungkin ayat Al-Quran atau ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, tapi jangan salah dalam meyakini yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ada wallahu taala alam sallallahu. Oh, ada lagi hadiah lagi. Ada kita hadiah yang bisa diberikan kepada para jamaah dengan konsep yang Oh gitu ya. Baik. Ana mau tanya. Siapa yang dia domisili di tempat yang jauh, paling jauh, dan kesini untuk hadir kajian. Bukan kesininya kebetulan loh ya. Memang khusus buat hadir kajian, dia datang dari tempat yang paling jauh, yang merasa dari jauh. Hah? Dari mana? Pulang Pisau. Masya Allah, berapa kilo? Ada yang lebih jauh dari apa tadi ya? 100 kiloan. Ada yang lebih jauh? Gak ada ya? Gak ada. Baik, Masya Allah. Jauhanan ya? Jauhanan ya? Baik, fadhal. Baik. Siapa yang anaknya paling banyak? Ada yang 6, angkat tangan yang anaknya 6. Hah? Berapa? 6. Ada yang lebih dari 6? Hah? Berapa? 8, Masya Allah, kalah. Ada yang lebih dari 8? Malu ya? Hah? 6 sama 8 ya? Baik, masing-masing dapat hadiah. Yang anaknya 8, antum pilih mana? Kitab buku yang judulnya 4 Imam Madhab, 1 dalam Akidah dan Tauhid, atau Metode Ilmiah Menyikapi Perbedaan Ahlul Ilmi. Yang mana? Hah? Yang kedua. Baik. Kalau yang itu yang 6, yang itu yang 8. Baik. Soal akhir. Pertanyaan terakhir. Baik. Ini buat akhwat gimana ya caranya ya? Nggak bisa. Bisa. Ya udah, pertanyaannya sama aja. Akhwat yang paling jauh datang ke sini. Istrinya dia jangan-jangan. Nanti bawa istri nggak? Bawa istri. Ya udah nggak apa-apa. Baik. Kayaknya ya, anak nggak tahu ya. Barangkali ada yang lebih jauh, tapi anak nggak tahu. Kalau ada yang lebih jauh, dari mana tadi namanya daerahnya? Pulang Pisau. Ya, jadi akhwat kalau ada yang datang lebih jauh dari Pulang Pisau, 100 kilo, mungkin dari Jakarta naik pesawat ke sini barangkali, maka dia yang berhak ya. Tapi kalau enggak, anak nggak bawa istri soalnya. Tapi kalau enggak, ya berarti istrinya akhuna yang dari Pulang Pisau tadi. Baik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.